Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isanur. Saya Marcella Rizky Ramadhani. Nama saya Dewi Humaira. Saya Sandi Hermawan. Saya Firda Suci Ramadhani. Dan saya Arsyiin Dari kelompok 3 dengan tujuan untuk memenuhi tugas kelompok kami dari mata kuliah Teori dan Ilmu Perancangan Perundang-undangan. kami akan membawa satu materi, yaitu Itu tentang hierarki peraturan perundang-undangan lengkap. satu kasus tentang peraturan perundang-undangan yang bertentangan. Pada umumnya diartikan sebagai tingkatan atau urutan kekuasaan hukum yang diberikan kepada peraturan perundang-undangan. Dalam hierarki ini berlaku asas lex superior derogat legi inferior. Peraturan yang lebih tinggi dapat menyampaikan peraturan yang lebih rendah. di Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan diatur oleh konstitusi atau undang-undang yang menjadi dasar negara. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, urutan yang lebih tinggi adalah Undang-Undang 1945, Perintah DPR, kemudian Undang-Undang Advokat, Pemerintah Pengganti Undang-Undang, kemudian Peraturan Pemerintah, kemudian Peraturan Presiden, kemudian Peraturan Daerah tingkat provinsi, terakhir Peraturan Daerah tingkat kabupaten atau kota. Namun selain jenis dan hierarki tersebut, ada juga peraturan jenis peraturan yang diakui keberadaannya berkekuatan hukum serta mengikat selama diperintahkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan sebuah kewenangannya. Misalnya DPR, DPR, DPD, MA, MK, Badan Komisi Yudisial, Menteri, badan lembaga yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang, dan terakhir DPRD provinsi. Jika suatu peraturan perundang-undangan saling bertentangan, maka biasanya peraturan yang lebih tinggi akan dianggap lebih berwenang dan berlaku. Dan yang bertentangan akan dianggap tidak sah atau harus ditiadakan. Contohnya, jika suatu peraturan daerah bertentangan dengan peraturan pemerintah, maka peraturan pemerintah yang lebih tinggi akan berlaku. Jika suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi, maka konstitusi akan dianggap lebih berwenang dan undang-undang tersebut harus diubah atau ditiadakan. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga konsistensi dan integrasi sistem peraturan perundang-undangan di suatu negara. Salah satu contoh kasus adalah pasal 35 huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Rekrut dalam pasal 35 huruf D menyatakan perekrutan calon TKI oleh pelaksana TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan D berpendidikan sekurang-kurangnya lulus sekolah tingkat pertama atau sederajatnya. Sementara dalam pasal 28I Undang-Undang 1945 menyatakan setiap orang berhak bebas untuk atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap peraturan yang bersifat diskriminatif itu. Nah, itulah tadi sedikit banyaknya materi yang sempat kelompok kami sampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.